Ya mungkin bisa kita mulai untuk presentasi pada siang kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldista Wirayuda, MSIB peserta mahasiswa MSIB Bas 6 dari BISAI kelas UAE, asal dari Universitas Sains Al-Quran, Prodi Teknik Informatika, dan Universitas Sains Al-Quran ini berada di Wonosobo, Jawa Tengah, di mana universitas yang berada di kaki bukit Gunung Sindoro dan Sumbing. Yang terkenal mungkin dari kawan-kawan sudah pernah berkunjung ke Wonosobo, entah ke Gunung Prau ataupun ke Gunung Sindoro, Sumbing, atau Bismo. Mungkin bisa mampir kalau datang ke Wonosobo. Nama saya juga Renaldista Wirayuda, biasa dipanggil Renal. Mungkin di sini saya langsung mulai saja ya dari materi yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keajaiban gamifikasi dalam aplikasi. Mungkin dari teman-teman ada yang familiar tentang kata-kata gamifikasi ataupun belum. Karena gamifikasi ini merupakan sebuah inovasi yang telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, pemasaran, kesehatan, dan bisnis. Gamifikasi ini selalu diterapkan dalam aplikasi karena agar meninjau keterlibatan sebuah aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, apa itu sih gamifikasi? Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham tentang apa itu gamifikasi. Mungkin saya perjelas ulang atau jelaskan kembali tentang apa sih itu gamifikasi. Gamifikasi ini adalah pendekatan yang menggunakan elemen-elemen permainan dalam konteks non-game untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan mencapai tujuan tertentu. Mungkin konsep ini melibatkan pengguna dengan cara yang menyenangkan dan memotivasi mereka untuk mencapai target atau melakukan tindakan tertentu. Ya, jadi gamifikasi ini melibatkan beberapa elemen permainan non-game ya, dalam arti itu tidak berbentuk game tapi bisa menyerupai game agar pengguna selalu meningkatkan keterlibatan suatu aplikasi agar menggunakan secara berulang-ulang. Jadi konsep ini melibatkan pastinya ada pengguna ya, ada user. Kalau ada aplikasi atau sistem, mungkinnya juga tujuannya untuk melibatkan suatu pengguna dan lebih memotivasi dari pengguna itu sendiri agar selalu mencapai target pada suatu tindakan tertentu. Selanjutnya, mengapa sih gamifikasi penting dalam aplikasi? Ya, tentunya untuk meningkatkan retensi pengguna. Apa sih itu retensi pengguna? Pengguna itu cenderung lebih terlibat dan terus menggunakan aplikasi yang menyediakan pengalaman yang menarik dan interaktif. Di mana aplikasi ini perlu adanya gamifikasi agar selalu pengguna itu terlibat dan terus menggunakan aplikasi yang menyediakan berbagai pengalaman yang menarik dan interaktif. Jadi begitu. Selanjutnya untuk meningkatkan keterlibatan, di mana berbagai elemen-elemen ini seperti poin itu kan termasuk permainan. Tingkat pencapaian dan kompetisi ini dapat mendorong pengguna untuk terlibat lebih dalam dengan aplikasi. Dan selanjutnya ini untuk meningkatkan keterlibatan ini termasuk suatu elemen yang sangat penting mungkin ya dari gamifikasi. Karena apa? Dari segi keterlibatan ini, jika tidak ada poin-poin penting seperti tingkat pencapaian dan kompetisi, maka tidak
menarik kesannya lah, ibaratnya tidak dapat mendorong pengguna untuk terlibat lebih dalam dengan suatu aplikasi. Next, mungkin untuk meningkatkan motivasi juga, di samping untuk meningkatkan keterlibatan, meningkatkan retensi pengguna, gamifikasi ini penting untuk meningkatkan motivasi kita, karena sebuah meningkatkan motivasi ini perlu adanya hadiah virtual, pengakuan, atau tingkat keberhasilan dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai tujuan dan dalam aplikasi ini. Jadi dalam suatu gamifikasi yang penting dalam aplikasi ini sangat penting, karena dalam adanya hadiah virtual, pengakuan, atau tingkat keberhasilan ini dapat mencapai tujuan dalam aplikasi. Next, apa sih elemen-elemen gamifikasi? Elemen-elemen gamifikasi ini adalah berbagai komponen atau fitur yang digunakan untuk menciptakan pengalaman permainan dalam konteks non-game. Mungkin contoh elemen-elemen gamifikasi ini ada beberapa dari contoh yang terdapat di layar. Ada 5 contoh, mungkin saya sebutkan. Salah satunya poin. Poin ini memberikan poin atau kepada pengguna untuk setiap tindakan atau pencapaian tertentu. Jadi ketika ada pencapaian tertentu, maka seseorang atau pengguna bisa mendapatkan poin agar memicu tindakan yang berkelanjutan. Itu juga meningkatkan bagaimana sih gamifikasi ini bekerja dalam suatu aplikasi. Selanjutnya untuk tingkat, mungkin level ya, bahasanya itu level. Tingkat ini memberikan pengguna tingkat atau status yang meningkat seiring dengan kemajuan mereka dalam menggunakan aplikasi. Jadi setelah dia mendapatkan poin dan mengerjakan pengguna dalam suatu aplikasi, maka dia akan berjenjang atau memiliki tingkat berkelanjutan dari mungkin dari atas sampai ke dari bawah sampai ke atas, mungkin begitu. Setelah adanya tingkatan tersebut, maka adanya pencapaian. Pencapaian ini didapatkan karena adanya tingkatan dari rendah ke atas, dan memberikan penghargaan kepada pengguna ketika mereka mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas khusus tertentu itu. Jadi untuk pencapaian itu sendiri mungkin ada penghargaan lah, mungkin hadiah atau kepada pengguna atau user ketika berada di tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas khusus. Dan selanjutnya untuk tantangan, mungkin selalu ada ya, aplikasi mungkin kalau tidak ada tantangannya tidak menarik untuk digunakan. Maka adanya tantangan ini digunakan agar pengguna lebih tertantang menggunakan suatu aplikasi. Dan tantangan ini menyajikan berbagai tantangan mungkin kepada pengguna untuk menantang seberapa kemampuan sih mereka untuk meningkatkan keterlibatan dalam suatu aplikasi. Dan selanjutnya untuk kompetisi ini membuat elemen persaingan. Ada beberapa mungkin persaingan satu sama lain, tetapi persaingan yang sehat agar kemampuan mereka dan meningkatkan keterlibatan secara signifikan karena adanya kompetisi satu sama lain. Dan setiap kompetisi ini memiliki papan atau peringkat dalam sebuah turnamen. Dan selanjutnya strategi mengimplementasi gamifikasi. Di sini saya memberikan 4 strategi dalam mengimplementasikan gamifikasi. Yang pertama, memahami audiens. Bagaimana memahami audiens itu dengan mengetahui preferensi
dan motivasi pengguna untuk merancang pengalaman gamifikasi yang relevan dan menarik. Nah, dengan memahami berbagai pengguna atau audiens ini, maka kita dapat mengetahui apa sih yang dibutuhkan dari suatu audiens pengguna agar selalu memotivasi dan merancang dalam pengalaman gamifikasi yang lebih menarik kembali. Yang selanjutnya untuk integrasi yang mulus. Integrasi yang mulus ini mengintegrasikan elemen-elemen gamifikasi secara organik ke dalam alur pengguna aplikasi tanpa mengganggu fungsionalitas inti. Jadi integrasi ini dapat berbagai elemen, mungkin terdapat seperti tadi poin ataupun tingkat pencapaian, tantangan, kompetisi tersebut. Secara organik dituangkan ke dalam sebuah aplikasi agar tidak mengganggu fungsionalitas intinya itu sendiri. Yang ketiga yaitu mungkin umpan balik atau memberikan umpan balik yang jelas dan langsung kepada pengguna tentang kemajuan mereka dan memberikan dorongan untuk mencapai lebih banyak. Mungkin sudah saya jelaskan untuk umpan balik, memberikan sebuah elemen-elemen gamifikasi ini kan termasuk untuk pemberian umpan balik kepada pengguna langsung agar mereka itu lebih nyaman, lebih terdorong untuk menggunakan dan mencapai lebih banyak pencapaian yang ada di sebuah aplikasi. Dan selanjutnya kostumisasi atau memberikan opsi kepada pengguna untuk menyesuaikan pengalaman gamifikasi sesuai dengan preferensi mereka. Jadi apa yang diinginkan dari sebuah pengguna untuk menyesuaikan apa sih keinginan agar banyak yang menggunakan sesuai dengan hati mereka. Selanjutnya contoh penerapan strategi gamifikasi mungkin dari dulu di bidang kesehatan. Pada tahun 2010 ini brand olahraga ternama Nike membuat sebuah aplikasi bernama Nike Run. Aplikasi ini biasa mencatat waktu dan jarak ketika kita berlari serta mengukur level kesehatan kita sendiri. Ketika kita mungkin berlari jarak tempuh berapa kilometer dalam berapa menit, mungkin kita terdeteksi oleh aplikasi berapa kilokalori yang kita bakar, sehingga kita mengerti akan berapa sih seberapa jauh untuk berapa kilo yang terbakar dalam seberapa kalori yang terbakar dalam beberapa jarak tempuh kilometer itu sendiri. Itu merupakan sebuah aplikasi yang telah dirancang Nike Run itu sendiri. Dan aplikasi ini mengukur pencapaian yang diperoleh akan dibandingkan dengan pencapaian kita sebelumnya. Jadi mungkin kita berlari sebelumnya itu ada 1 kilometer, mungkin kita terpacu untuk lebih berlari lagi untuk beberapa kilometer ke depan karena adanya sistem gamifikasi ini. Selain itu ada juga leaderboard yang memperhatikan ranking Anda dengan teman di aplikasi. Mungkin ini juga salah satu persaingan ya, kompetisi ada di elemen gamifikasi karena setiap orang jika tidak ada kompetisi maka tidak akan terpacu untuk maju ke depan. Jadi setelah melihat ranking kepada teman-teman, jika kita tertinggal oleh teman maka kita kan akan termotivasi lagi untuk menggunakan aplikasi ini dengan cara lari sejauh-jauhnya agar bisa menduduki di ranking yang tertinggi.
Tidak hanya kesehatan fisik, mungkin gamifikasi juga diterapkan oleh aplikasi kesehatan mental seperti Relief. Pada aplikasi tersebut juga penggunaannya harus menyelesaikan sesi meditasi untuk mengakses fitur yang lebih sulit. Lanjut ke bidang edukasi, banyak sekali penggunaan gamifikasi di suatu aplikasi di bidang edukasi. Mungkin penerapan ini mampu meningkatkan antusias pelajar dalam memahami materi dan meningkatkan daya ingat mungkin dalam sebuah pemahaman materi. Pembelajaran akan berjalan optimal saat pelajar merasa bahagia, maka fasilitator atau guru dapat menerapkan sistem poin, kompetisi, dan kerjasama tim di sela-sela pembelajaran. Selain itu, kuis seperti misalnya Kahoot merupakan salah satu ini contoh penerapan gamifikasi dalam edukasi. Aplikasi kuis ini mendorong pelajar mungkin menjawab pertanyaan atau soal secara lebih cepat dan interaktif. Ya, dan selanjutnya di bidang marketing. Bidang marketing ini strategi gamifikasi pada marketing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin kita dapat mempromosikan produk dengan menaruhkan iklan di dalam game. Mungkin cara ini lebih digunakan atau pernah digunakan oleh Tesla saat mempromosikan mobil seri terbarunya. Tesla ini juga menempatkan mobil virtual seperti kendaraan di PUBG itu, di game PUBG. Mungkin banyak yang tahu game PUBG ini ya. Dan kita juga dapat mempromosikan produk dengan cara membuat permainan yang khusus dibuat untuk media promosi. Strategi ini mungkin dinamakan strategi advert game. Advert game ini contoh dari mini game di landing page yang dapat dikostumisasi sesuai dengan produk yang telah kita inginkan. Selanjutnya ada di bidang marketing. Di bidang ya mungkin lanjut di gamifikasi bidang pendidikan, salah satunya contoh itu ada aplikasi Duolingo ini. Mungkin banyak yang menggunakan atau familiar dengan aplikasi Duolingo ini. Apa sih aplikasi Duolingo ini? Duolingo ini merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan konsep gamifikasi secara ekstensif. Dan mungkin aplikasi ini menggunakan beberapa elemen-elemen penting agar gamifikasi ini lebih mengena di aplikasi ini. Salah satunya itu sistem poin. Mungkin setiap kali penggunaan penyelesaian pelajaran atau latihan mereka mendapatkan poin. Dan poin ini tentunya memberikan pengguna untuk mendorong lebih untuk terus belajar dan meningkatkan skor mereka. Selanjutnya ada tantangan dan tingkat kesulitan. Duolingo ini menyediakan berbagai tingkat kesulitan dalam pembelajaran bahasa, mulai dari tingkat pemula hingga tingkat lanjutan. Setiap tingkat memiliki tantangan juga tersendiri. Mungkin semakin tingkatannya semakin tinggi, mungkin tingkat kesulitannya juga semakin sulit. Mungkin begitu untuk tantangan dan tingkat kesulitan dari aplikasi Duolingo. Selanjutnya untuk nyawa dan kehilangan nyawa ini juga diterapkan di aplikasi Duolingo ini. Duolingo ini memiliki fitur nyawa di mana pengguna memiliki 3 nyawa untuk setiap pelajaran atau course. Dan setiap kali mereka membuat kesalahan, maka mereka akan kehilangan 1 nyawa atau pecah dalam logo simbol hati itu. Dan jika mereka kehabisan nyawa, maka mereka harus menunggu beberapa waktu sebelum dapat melanjutkan pembelajaran. Itu ringan elemen tantangan dan membuat lebih berhati-hati dalam menjawab. Adanya nyawa dan kehilangan nyawa ini, maka kita lebih was-was lagi untuk mengerjakan soal
karena adanya 3 kali kesempatan dalam atau satu pembelajaran. Jika tiga-tiganya kita salah dalam 3 kali, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Selanjutnya ada sistem hadiah, di mana pengguna dapat menggunakan poin yang mereka peroleh untuk membeli hadiah virtual seperti kos atau maskot Duolingo atau item lain yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Lanjut ke tingkat dan prestasi. Untuk tingkat dan prestasi ini pengguna naik saat mereka menggunakan pembelajaran. Dan selain itu mereka juga bisa mendapatkan prestasi khusus seperti streak atau berturut-turut menggunakan aplikasi ini yang memberikan dorongan tambahan untuk lebih konsistensi menggunakan suatu aplikasi Duolingo ini. Apa sih manfaat gamifikasi ini pada aplikasi Duolingo ini? Manfaat gamifikasi ini mungkin adanya meningkatkan motivasi. Dengan meningkatkan motivasi ini, Duolingo menggunakan elemen seperti tadi yang telah disebutkan, sistem poin, tingkat, dan pencapaian untuk memberikan dorongan motivasi kepada pengguna. Hadiah-hadiah virtual ini seperti koin dan badge diberikan kepada pengguna pengakuan atas kemajuan mereka dalam pembelajaran bahasa. Ini juga memberikan pengguna rasa pencapaian agar lebih meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Dan selanjutnya meningkatkan keterlibatan itu tentu melalui fitur-fitur dan permainan yang disertakan dalam sebuah pembelajaran, maka Duolingo mampu mempertahankan keterlibatan pengguna. Pengguna ini merasa lebih terlibat karena pembelajaran tidak terasa monoton. Jika terasa monoton, maka mungkin semua teman-teman tidak akan menggunakan aplikasi tersebut. Dan mereka dapat melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang lebih menarik lainnya. Di aplikasi ini dibuat tidak terasa monoton dan dapat melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang menarik seperti menyelesaikan level, menantang teman, atau menangkan penghargaan. Selanjutnya, manfaat gamifikasi untuk memperkuat keterampilan. Dengan pendekatan yang berbasis latihan, maka Duolingo ini kan membantu memperkuat keterampilan bahasa kita. Tentunya untuk bahasa Inggris, bahasa asing lah intinya. Pengguna secara bertahap. Mungkin dari dasar hingga fase yang berkelanjutan. Pengguna ini dapat terus berlatih dari berbagai jenis latihan, termasuk latihan ada fitur yang mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara, sehingga sistem ini bisa melakukan sistem penilaian dan umpan balik langsung untuk membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dan meningkatkan tentunya pemahaman dari. Selanjutnya meningkatkan retensi informasi. Untuk retensi informasi sendiri, pengguna gamifikasi dalam Duolingo ini meningkatkan retensi informasi dengan menyediakan pengulangan yang terstruktur tentunya dan untuk memotivasi pengguna untuk menggunakan dan latihan-latihan dan tertantang oleh aplikasi ini. Pengguna juga dapat memperkuat ingatan ya tentunya mereka terhadap kosakata dalam tata bahasa dan struktur kalimat dalam bahasa yang mereka pelajari. Selanjutnya mendorong konsistensi. Sistem poin ini terdapat mendorong juga untuk sebuah konsistensi dalam pembelajaran. Ada sistem poin, tingkat, dan pencapaian dalam Duolingo ini. Pengguna diberi tentunya insentif untuk meluangkan waktu setiap hari agar mau dalam belajar bahasa karena mereka kan dapat melihat kemajuan dan pencapaian mereka secara langsung.
Dan ini tentunya membantu sekali dalam membangun kebiasaan belajar mereka secara konsisten dan membantu pengguna setiap waktu untuk pembelajaran dalam jangka panjang. Selanjutnya di aplikasi Kahoot. Pasti aplikasi Kahoot ini ya tadi mungkin sudah dijelaskan salah satunya di bidang edukasi ya. Kahoot ini platform yang populer untuk pembelajaran yang interaktif dan berbasis permainan. Fitur gamifikasi ini salah satu kekuatan utama Kahoot yang membuat menarik bagi pengguna dari berbagai kalangan ini, dari siswa ataupun yang profesional ini selalu mempelajari atau mengajarkan berbagai topik, tapi dengan tindakan yang menyenangkan. Salah satunya dengan kuis mungkin. Dan implementasi gamifikasi dalam aplikasi Kahoot ini ada banyak. Yang pertama kuis interaktif ini. Kuis interaktif ini memungkinkan pengguna untuk membuat kuis interaktif yang dapat diakses secara daring. Kuis ini mungkin setiap pengguna dapat menambahkan pertanyaan lah, dan juga jawaban dan gambar, serta mengatur waktu dalam menjawab setiap pertanyaan. Ini juga bisa membuat menarik agar pengerjaan soal ataupun kuis ini lebih tertantang, karena pemain kemudian dapat bersaing secara langsung untuk mendapatkan skor yang paling tinggi. Selanjutnya ada poin dan peringkat. Poin peringkat ini selama permainan, jadi pemain dapat mendapatkan poin ini untuk setiap jawaban yang benar, dan kecepatan menjawab ini juga terhitung dari setiap poin dan peringkat. Poin-poin ini diterjemahkan ke dalam peringkat yang dapat dilihat oleh semua peserta. Dan ini juga bisa mendorong peserta untuk berusaha lebih keras meningkatkan keterlibatan dalam suatu aplikasi. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan ini dapat memberikan penghargaan di pengguna dalam bentuk sertifikat atau pujian dengan skor tertinggi atau pencapaian tertentu. Intinya setiap pencapaian pasti ada bentuk apresiasinya. Dan apa itu bentuk apresiasinya di aplikasi Kahoot ini? Dalam bentuk sertifikat atau pujian setelah mengerjakan dengan benar. Dan tentunya ini memberikan motivasi bagi mereka kepada peserta untuk selalu berpartisipasi aktif. Dan selanjutnya tim atau kelompok. Tim atau kelompok ini penting untuk memungkinkan suatu persaingan atau kompetisi dalam setiap pemain. Karena jika bermain secara individu, maka tidak menarik rasanya jika tidak ada persaingan. Dan ini juga mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di antara peserta, sambil mempertahankan elemen kompetisi yang sehat tentunya. Dan yang kelima, tema dan musik. Agar tidak jenuh dalam pengerjaan aplikasi Kahoot ini, maka kita bisa menambahkan tema ataupun musik yang menarik dengan latar belakang kuis Kahoot itu, dan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik tentunya dan insentif bagi peserta. Selanjutnya kuis berbasis tantangan. Kuis berbasis tantangan ini dapat membuat kuis berbasis ada tantangannya lah intinya di aplikasi Kahoot ini. Dalam mode ini peserta ditantang untuk menjawab mungkin sebanyak-banyaknya dalam suatu pertanyaan dalam waktu tertentu. Dan ini menambahkan elemen
cukup tegang mungkin dari sisi pengguna dan lebih memacu lagi untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab suatu soal. Selanjutnya ada analisis kinerja. Analisis kinerja ini setelah permainan selesai, maka disediakan analisis kinerja bagi seorang pengguna, termasuk statistik tentang skor rata-rata, tingkat partisipasi, dan mungkin pertanyaan mana yang paling sulit bagi peserta. Dan ini membantu pengguna untuk mengevaluasi ke tingkat selanjutnya agar lebih mengerjakan soal dengan secara efektif dan membuat penyesuaian untuk kuis selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari gamifikasi. Nah, di sini ada 4, 5, 6. Ada 6 fungsi dan tujuan dari gamifikasi. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan motivasi. Tadi sudah dijelaskan apa sih untuk agar terlibat dan kita lebih memotivasi lagi untuk menggunakan suatu aplikasi itu. Yang selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga ada meningkatkan kepatuhan. Meningkatkan kepatuhan ini dalam arti konteks kesehatan atau pendidikan pada suatu gamifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap rekomendasi suatu program tertentu. Mungkin dengan memberikan insentif atau penghargaan untuk perilaku yang diinginkan seperti mengikuti program diet atau rutin latihan. Gamifikasi ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya untuk mendorong pembelajaran, gamifikasi ini juga sebagai atau tentunya untuk mendoronglah pembelajaran dan pengembangan keterampilan pada suatu pengguna lah, dan dengan menyajikan informasi atau tugas dalam bentuk mungkin menarik dan interaktif, gamifikasi dapat membantu pengguna untuk belajar lebih efektif dan meningkatkan retensi informasi. Selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pengguna. Meningkatkan pengalaman pengguna ini tujuannya dengan membuat pengalaman yang lebih menarik, interaktif, dan memuaskan, maka gamifikasi ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan membangun loyalitas terhadap suatu sistem atau layanan. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dan komunitas. Ya, mungkin sekian pemaparan materi tentang pentingnya gamifikasi dalam aplikasi. Itu memang benar-benar penting adanya, karena tanpa gamifikasi ini mungkin dari kita sendiri tidak akan terpacu dalam penggunaan suatu aplikasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan pertanyaan, bisa raise hand atau open mic, ataupun juga bisa mengetikkan di kolom komentar. Ya, mungkin untuk Gus Jabir Alfiansah, silahkan.
Ya mungkin di sini saya sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ingin mau menjawab pertanyaan dari Gus Jabung Alfiansah, dan pertanyaannya, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengimplementasi elemen gamifikasi dalam aplikasi? Tentunya ada ya. Dalam tantangan ini ada beberapa tantangan khusus yang dihadapi dalam mengimplementasi elemen gamifikasi dalam sebuah aplikasi. Mungkin beberapa di antaranya yaitu di desain yang tepat. Ketika kita mendesain elemen gamifikasi yang sesuai dengan target audiens dan tujuan, maka aplikasi merupakan sebuah tantangan utama. Nah, terlalu sedikit gamifikasi mungkin tidak cukup untuk memotivasi sebuah pengguna. Nah, sementara terlalu banyak juga dapat membingungkan pengguna. Maka yang sedang-sedang saja mungkin ya dalam penggunaan gamifikasi ini sendiri. Ketergantungan pada extrinsic motivation ini juga ada resikonya. Pengguna hanya terlibat dengan aplikasi karena sebuah hadiah ketika bukan karena minat, tapi karena hadiah. Jadi memastikan adanya keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah kunci. Pengelolaan perubahan perilaku pada sebuah pengguna juga tantangan bagi kita sendiri, karena memotivasi pengguna untuk mengubah perilaku atau kebiasaan mereka itu sangat susah, karena setiap orang itu memiliki perilaku sendiri-sendiri, dan kita sebagai perancang gamifikasi ini gampang-gampang susah untuk mengubah perilaku atau kebiasaan agar mereka itu menjadi nyaman dalam menggunakan aplikasi. Bukan karena hal ini kan pemahaman mendalam tentang psikologi perilaku dan desain yang memadai. Kita pun juga harus belajar tentang psikologi, mengenali perilaku seseorang lah, agar kita juga mengerti apa yang dia mau. Samping itu juga kita juga harus selalu memotivasi ya, tidak dalam jangka pendek, tapi harus jangka panjang kepada suatu pengguna. Penting karena jika kita tidak selalu menjaga minat dan motivasi pada sebuah pengguna, maka resiko kejenuhan pasti ada. Dalam sebuah aplikasi itu makanya ditambahkan motivasi ataupun elemen-elemen lain itu agar tidak jenuh, dan itu bisa dipakai atau termotivasi lah untuk sebuah sistem itu sendiri dan digunakan oleh seorang pengguna dalam jangka yang panjang. Dan konsistensi integrasi pun perlu dalam suatu pengalaman pengguna, harus diintegrasikan secara mulus dengan pengalaman pengguna utama tanpa mungkin mengurangi kualitas pengalaman tersebut. Ya mungkin seperti itu untuk pertanyaan dari Mas Gus Jabung Alfiansah. Mungkin ada pertanyaan lain. Apakah bisa diterima Mas Gus Jabung Alfiansah? Oke, terima kasih Mas Gus Jabung. Mungkin sambil kita menunggu dari
pertanyaan peserta lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang seputaran gamifikasi aplikasi atau materi yang telah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Widya Agustin. Apa jenis insentif atau hadiah yang paling efektif dalam mendorong partisipasi pengguna melalui gamifikasi? Pemilihan jenis insentif atau hadiah ini sangat efektif dalam mendorong partisipasi sebuah pengguna dan sangat bergantung pada konteks sebuah aplikasi. Namun ada beberapa jenis insentif hadiah yang sering kali efektif. Contohnya itu penghargaan virtual. Dengan penghargaan virtual ini memberikan penghargaan berupa medali ke virtual kepada pengguna yang mencapai pencapaian tertentu atau menyelesaikan tantangan dalam aplikasi. Penggunaan pemberian poin juga atau koin juga memberikan poin atau yang dapat dikumpulkan lah, intinya koin virtual itu kan oleh suatu pengguna dan digunakan untuk mendapatkan hadiah atau manfaat lainnya, kan seperti misal koin pada Shopee, aplikasi Shopee ini nantinya bisa ditukarkan mungkin gratis ongkir, potongan harga berapa persen begitu. Untuk tingkat atau peringkat juga memberikan pengakuan kepada pengguna dengan menaikkan tingkat ketika mereka menyelesaikan tahapan-tahapan yang telah diberikan. Hadiah materi juga diskon, seperti diskon mungkin pemberian hadiah fisik atau diskon sebuah produk kepada pengguna juga bisa untuk mencapai pencapaian tertentu, karena adanya pemberian hadiah ini bisa mencapai tingkat tertentu dalam aplikasi dan sistem gamifikasi.
adanya kompetisi juga pasti perlu ya untuk mengadakan kompetisi atau turnamen seperti turnamen kecil atau besar lah intinya di antara pengguna dengan hadiah untuk pemenang agar mereka itu terdorong partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar. Ya mungkin sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Kak Widya Ayu Agustin. Untuk yang lainnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan seputaran materi yang telah saya sampaikan? Masih bisa saya tunggu mungkin sampai jam 14.00. Ya di sini ada pertanyaan dari Mas Andi Praditya. Apa strategi Anda dalam mendorong interaksi sosial melalui fitur gamifikasi dalam aplikasi? Ya dari strategi kita untuk mendorong interaksi sosial ini perlu adanya strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan suatu aplikasi guna memperluas basis pengguna lah intinya. Adanya mungkin berbagai fitur, ada fitur berbagi pencapaian, memungkinkan pengguna untuk berbagi pencapaian atau kemajuan mereka itu dalam aplikasi melalui media sosial atau ya platform lain. Adanya sistem penghargaan bersama juga memiliki sistem penghargaan atau hadiah yang berbasis pada kontribusi sebuah pengguna. Misalnya pengguna ini dapat diberikan penghargaan jika mereka itu bersama-sama mencapai target tertentu agar terselesainya suatu proyek atau sebuah mungkin adanya tambahan menyediakan fitur komentar atau forum diskusi di dalam aplikasi di mana pengguna ini kan bisa bagiannya tersendiri ya. Setiap pengguna pastinya ada ide, makanya kita mungkin tambahkan fitur komentar dan diskusi agar pengguna ini lebih interaktif, memberikan umpan balik atau berdiskusi tentang topik yang mereka
mereka ini secara relevan dengan suatu aplikasi. Adanya tantangan sosial pun untuk mengadakan tantangan atau misi menantang bagi sebuah pengguna ini juga untuk melakukan tindakan tertentu di dunia nyata dan berbagi pencapaian mereka melalui media sosial. Ini dapat menciptakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Menyediakan permainan mungkin pengguna untuk bisa bermain bersama dengan teman-teman mereka secara online. Hal ini kan juga bisa menciptakan pengalaman sosial yang menyenangkan dan memperkuat relasi lah untuk bisa berkembang satu sama lain. Ya mungkin itu pertanyaan yang telah saya jawab dari Mas Andi Praditya. Mungkin cukup ya untuk pemaparan materi yang telah saya presentasikan kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore, sehat-sehat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.